Di bawah pulau tak berpenghuni itu, gua sudah digali lebih dari 2000 meter. Beberapa monster bertubuh raksasa bekerja tanpa lelah dalam kegelapan. Cakar tajam mereka seperti mesin bor, dengan mudah menghancurkan lapisan batu yang tebal. Puluhan ahli kuat dari Kekaisaran Wulan berada di sana. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Brett dengan tujuan khusus menyiapkan jebakan ini. Dalam lubang yang dalam, penyamaran itu sangatlah cerdik. Bahkan tidak terlihat ada jejak buatan manusia. Selain itu, di bagian terdalam bawah tanah, tampak jelas para raksasa itu menanamkan satu persatu perangkat besar ke dalam lapisan batuan. Seorang panglima kadal menatap tata letak lingkungan sekitarnya, lalu mengangguk dengan puas. Perangkap sudah dipasang, tinggal menunggu manusia dari negeri Huaxu itu terjebak. Ia berjalan sambil mengulurkan tangan, mengelus perangkat logam raksasa yang tertanam di dinding batu. Bentuknya tampak seperti sebuah pengeras suara yang sangat besar, dengan banyak lekukan bundar, mirip lubang pengeras suara. Resonator dimensi ruang, musuh alami para pengguna kekuatan ruang. Perangkat ini ditemukan ketika kami melawan bangsa naga baja sebelumnya. Begitu alat ini diaktifkan, kemampuan para pengguna kekuatan ruang akan terganggu hebat dan tak bisa digunakan dengan normal. Selama manusia bernama Hundun itu datang ke tempat ini, kekuatannya akan langsung lumpuh. Saat itu, ia akan menjadi mangsa kita. Saat sang panglima kadal berbicara, matanya dipenuhi gairah, bahkan lidah panjangnya menjilat bibir. Tapi, apakah dia benar-benar akan datang? Jika dia tidak datang, perangkap yang kita susun dengan susah payah ini akan sia-sia. Seorang panglima kadal lain menyilangkan tangan di dada. Sorot matanya menyiratkan kecemasan. Ia bukan hanya khawatir Zhang Yi tidak datang. Ia juga khawatir Zhang Yi benar-benar datang. Bagaimanapun juga, akibat langsung maupun tidak langsung dari negeri Huaxu, sudah terlalu banyak pejuang bangsa Wuluan yang tewas. Hari itu, di atas langit Pulau Bintang, Zhang Yi mengeksekusi 6 jenderal berzirah perak secara berbaris. Pemandangan itu sangat menghantam batinnya. Ia pun mulai ragu, apakah manusia benar-benar selemah seperti dalam legenda? Mereka pasti datang. Panglima kadal pertama berkata, keserakahan dalam hati mereka akan memaksa mereka datang. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, mereka tetap akan datang. Ia mengangkat cakarnya. Umpan yang kita taburkan sebelumnya sudah termakan. Itu hanya akan semakin membangkitkan kerakusan mereka. Seperti memancing, selama umpannya cukup menarik, meski sudah melihat teman-temannya mati karena memakan umpan, ikan tetap tak bisa menahan godaan itu. Ia mendongak menatap ke atas. Gua ini sudah mereka gali menjadi sangat besar. Raksasa penggali yang gesit itu masih terus bekerja tanpa lelah. Disinilah makam Hundun. Dengan Lord Kelote sendiri yang berjaga, ditambah semua rancangan kita, mangsa yang jatuh ke dalam perangkap ini tidak mungkin keluar hidup-hidup. Setiap kata yang diucapkan di sini, setiap riak energi ruang yang dilepaskan, semuanya jatuh ke dalam sebuah jaring besar yang rapat. Melalui jaringan raksasa itu, gelombang akhirnya tersampaikan pada sosok mengerikan yang bersemayam jauh di kedalaman gua. Setelah mengirimkan pasukan makhluk mekanisnya, Zhang Yi segera kembali ke kota badai salju, lalu membuka perangkat pemantauan. Meski berada di wilayah bawah tanah, sinyal tetap lancar tanpa hambatan. Teknologi bangsa Changyuan memang luar biasa. Karena itu, Zhang Yi bisa menyaksikan semua yang dialami oleh makhluk-makhluk mekanis tersebut. Mereka dengan cepat berenang ke tepi, lalu masuk ke dalam gua yang gelap dan dalam itu. Bagian depan gua terasa basah dan berlumpur, tetapi semakin ke dalam, udara menjadi kering. Gua ini bukan satu jalur lurus ke bawah, melainkan bercabang ke segala arah, seolah dihuni oleh sebuah kelompok raksasa. Tiba-tiba, salah satu makhluk mekanis memberikan peringatan. Deteksi reaksi energi khusus, dikenali sebagai sumber dewa. Pada arah jam 9, sekitar 1,6 kilometer. Zhang Yi tanpa ragu berkata, "Pergi!" Makhluk-makhluk mekanis itu segera bergerak cepat ke arah yang ditunjukkan. Tak lama, mereka tiba di lokasi, lalu mulai menggali dinding batu yang keras. Berbagai bor dan pahat dikerahkan, hingga akhirnya terbuka sebuah celah di dinding besar itu. Perlahan,
Seberkas cahaya perak terpancar. Salah satu makhluk mekanis mengangkat sebongkah batu yang berkilauan dengan bintik-bintik terang, benar-benar menunjukkan jejak sumber dewa. Jumlah terdeteksi setara dengan 1/20 sumber dewa. Makhluk mekanis itu melaporkan. Zhang Yi mengusap dagunya. Batu ini memang tampak seperti peninggalan yang lama terkubur dan baru digali kembali. Namun, jika ini jebakan, berarti pihak lawan membuatnya sangat meyakinkan. Lanjutkan eksplorasi. Zhang Yi berpikir, jika memang bisa terus menemukan benda berharga, itu juga tidak buruk. Bagaimanapun, ia tidak mungkin turun langsung ke sana. Dimengerti. Makhluk-makhluk mekanis itu kembali mencari medan energi khusus di sekitar area tersebut. Dalam prosesnya, mereka menemukan beberapa benda aneh lain dan langsung mengumpulkannya. Berturut-turut, mereka bahkan menemukan 2 bongkahan batu serupa lagi. Namun tak lama, melalui mereka, Zhang Yi mendengar suara Si. Dari dalam gua yang lebih dalam. Seperti ratusan kaki sedang merayap mendekat, alis Zhang Yi berkerut. Sudah datang ya? Makhluk-makhluk mekanis itu pun menyadari kejanggalan. Seketika mereka mengaktifkan persenjataan. Masing-masing penuh perlengkapan. Kekuatan tempurnya setara dengan para penyandang kekuatan asing sekitar 9.000 poin. Dalam kegelapan, suara menyeramkan itu semakin dekat. Tak lama kemudian, sepasang mata merah menyala muncul dalam pandangan. Itu adalah seekor laba-laba raksasa, setinggi lebih dari 3 meter. Tubuhnya hitam pekat, persendiannya berwarna merah tembaga. Matanya merah darah, dilapisi membran tebal. Cik! Laba-laba raksasa itu hanya yang pertama. Dari berbagai lubang gua di sekitarnya, muncul tak terhitung banyaknya laba-laba raksasa lain. Tampaknya ini memang sebuah sarang laba-laba raksasa. Mirip dengan sarang kelabang tanah yang pernah mereka temui. Para laba-laba itu meraung dan menyerbu ke arah makhluk mekanis. Segera saja, makhluk-makhluk mekanis itu tenggelam dalam lautan laba-laba raksasa, tanpa jalan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung mati-matian. Ditemukan makhluk mutan tipe laba-laba. Kekuatan tempur diperkirakan 6.000 hingga 9.000 poin. Jumlah lebih dari 200 ekor. Tidak mungkin dimenangkan. Makhluk-makhluk mekanis itu berjuang tanpa gentar. Namun, mereka datang membawa misi. Mengembalikan hasil temuan untuk Zhang Yi. Sinar laser melesat di bawah tanah, menebas laba-laba raksasa. Tetapi tubuh besar mereka membuat luka-luka kecil tak cukup mematikan. Tak lama, makhluk-makhluk mekanis itu menyusun rencana pengorbanan. Beberapa makhluk mekanis maju sebagai tameng, membuka jalan dengan serangan gila, sementara satu makhluk mekanis dijaga mati-matian untuk bisa keluar dari gua. Rencana itu dieksekusi tanpa sedikit pun penundaan. 2 makhluk mekanis langsung mengerahkan tenaga penuh, menerobos ke sisi kanan dan kiri kawanan laba-laba raksasa. Dalam sekejap ketika tubuh mereka dicabik dan digerogoti, terdengar suara ledakan keras. Boom! Mereka meledakkan sumber energi inti mereka sendiri. Cahaya api yang menjulang tinggi menerangi gua bawah tanah yang gelap, disertai jeritan memilukan dari para laba-laba raksasa. Ledakan dan cahaya api itu menimbulkan sedikit rasa takut pada laba-laba raksasa tersebut. Sementara itu, sisa-sisa makhluk mekanis tanpa ragu segera bergegas kembali ke arah jalur semula. Makhluk mekanis memiliki satu kelebihan. Mereka tidak akan tersesat. Semua jalur telah dihitung oleh prosesor mereka, sehingga bisa menemukan rute tercepat untuk keluar dari sana. Laba-laba raksasa di belakang melihat hal itu, meraung marah dan mengejar dengan sekuat tenaga. Tubuh-tubuh besar yang menyeramkan itu mengayunkan kaki mereka yang tajam bagaikan sabit, terus memburu di belakang. Setiap kali mereka hampir terjebak dalam kepungan, akan ada makhluk mekanis baru yang menerobos keluar dan melakukan ledakan bunuh diri untuk mengulur waktu. Pemandangan seperti itu bahkan membuat Zhang Yi yang menyaksikan pertempuran merasa sedikit tersentuh. Tidak heran, dari generasi ke generasi berbagai ras, tanpa disadari selalu mengembangkan peradaban mekanis. Bahkan peradaban tingkat dewa seperti suku Yihen pun menciptakan sosok kuat seperti Ling. Kaum naga pun memiliki pasukan laba-laba bermuka manusia. Sebab makhluk berbasis silikon
Yang tak gentar menghadapi kematian ini memang adalah prajurit yang setia dan berguna di medan perang. Melalui pengorbanan satu demi satu makhluk mekanis, akhirnya satu unit berhasil dikirim keluar menuju pulau tak berpenghuni. Laba-laba raksasa itu tampaknya takut pada dunia luar. Mereka hanya berhenti di mulut gua, meraung beberapa kali, lalu kembali bersembunyi di dalam. Sementara makhluk mekanis yang berhasil lolos itu tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Dari punggungnya, semburan api menyala dan tubuhnya melesat ke udara, terbang menuju kota badai salju. Zhang Yi menyilangkan kedua tangan, menopang dagu, matanya berkilat penuh renungan. Apakah ini salinan laba-laba raksasa? Kalau memang sesederhana itu tentu baik, tapi aku khawatir tidak. Bagaimanapun juga, informasi yang kita miliki saat ini masih terlalu sedikit. Xuanwu dan Zuke benar. Menghadapi jumlah laba-laba raksasa sebesar ini, para abnormal di bawah tingkat Epsilon hanya bisa melarikan diri. Mustahil bisa menyusup lebih dalam. Hanya aku sendiri yang harus turun tangan? Sudut bibir Zhang Yi terangkat. Itu adalah senyum lega yang muncul ketika ia menemukan sesuatu yang menarik. Hahaha, Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Terlalu kebetulan, sungguh kebetulan. Awalnya aku belum bisa memastikan, tapi sekarang aku 100% yakin. Ini adalah jebakan yang dipasang Kekaisaran Wuluan khusus untukku. Apakah mungkin dugaannya salah? Itu tidak penting. Selama Zhang Yi menganggap tempat itu jebakan, maka itu sudah cukup. Ia lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada berbuat kesalahan. Bahkan jika di sana benar-benar ada sumber dewa, ia justru akan kecewa. Sebab bagi dirinya saat ini, hal itu tidak banyak membantu. Namun, jika itu jebakan yang dipasang musuh, justru bisa dimanfaatkan dengan baik. Zhang Yi berdiri, dan dengan suara swish, ia menghilang dari tempat itu, langsung menuju wilayah Laut Selatan. Di udara, di atas lautan, ia menyusul makhluk mekanis itu. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin menunggu berjam-jam sampai makhluk itu tiba sendiri. Makhluk mekanis itu menyerahkan semua sumber daya yang diperolehnya kepada Zhang Yi. Setelah kembali ke kota badai salju, barulah Zhang Yi membuka kotak penyimpanan untuk memeriksa isinya. Beberapa bongkah batu berisi pecahan sumber dewa. Tidak ada yang istimewa. Selain itu ada pula sampel tanah, batuan dari bawah tanah, serta beberapa akar tanaman dari kedalaman. Namun, di antara semua itu, Zhang Yi tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sehelai rambut yang panjang dan tebal. Benda ini, apakah berasal dari laba-laba? Zhang Yi mengangkatnya dan mengamatinya di bawah cahaya lampu. Tidak seperti bulu laba-laba. Rambut ini agak lembut, seharusnya berasal dari mamalia. Tapi setahuku, manusia kadal tidak memiliki rambut semacam ini. Zhang Yi merenung sejenak, lalu memanggil Zhou Ke. Zhou Ke datang ke ruang tamu. Zhang Yi menyerahkan rambut itu kepadanya. Ke, tolong analisis rambut makhluk apa ini? Dahik. Zhou Ke mengenakan sarung tangan, menerima rambut itu. Lalu hanya dengan sekali lihat, ia menatap Zhang Yi dengan ekspresi aneh. Kamu kenapa hari ini? Coba-coba mengerjaiku dengan lelucon dingin. Zhang Yi baru saja meneguk air. Mendengar itu, ia pun tertegun. Zhou Ke memutar rambut itu dengan jarinya, lalu mendengus. Kenapa kau membawakan rambut Totoro raksasa padaku? Apa? Zhang Yi menoleh ke arah perapian. Totoro raksasa itu sedang bermalas-malasan. Tubuhnya besar bagaikan karpet berbulu tebal. Zuang-zuang tidur pulas di perutnya. Zhang Yi meneliti Totoro raksasa itu, lalu membandingkannya dengan rambut yang ada di tangannya. Memang cukup mirip. Ini bukan rambut yang kuambil dari Totoro raksasa. Zhang Yi pun menceritakan kronologi yang terjadi. Zhou Ke berkedip. Kalau begitu, biar aku periksa. Ia mencabut sehelai rambut dari Totoro raksasa. Totoro itu tampak bosan, menggeliat, lalu menggaruk pantatnya dengan wajah menggemaskan, membuat Zhang Yi dan Zhou Ke tak kuasa menahan tawa. Mereka berdua masuk ke ruang medis Zhou Ke, lalu menaruh kedua helai rambut itu ke dalam alat analisis. Tak lama, hasil komposisi genetik pun keluar. Hasilnya, keduanya berasal dari spesies yang sama. Hanya saja Totoro raksasa itu pernah mengalami mutasi,
sehingga ada sedikit perbedaan. Sesama jenis Totoro raksasa. Zhang Yi teringat asal-usul Totoro raksasa itu. Ia pernah membawanya dari lembah kabut di Pulau Bintang. Setelah Katak berbicara dengannya, barulah diketahui bahwa makhluk itu sebenarnya adalah hewan pekerja yang dibiarkan khusus oleh bangsa Wuluan untuk menggali tanah. Spesies ini tidak memiliki kelebihan lain, sifatnya jinak, tapi sangat mahir menggali. Bahkan jika bertemu lapisan batuan keras di bawah tanah, mereka tetap mampu menerobos dengan cepat. Kalau begitu, sekarang bisa dipastikan. Tempat itu memang jebakan dari bangsa Wuluan. Zhang Yi menyipitkan mata sambil tersenyum. Tebakanku tidak salah. Zhou Ke'er tampak tegang. Bangsa Wuluan benar-benar tidak pernah berhenti berusaha. Mereka selalu ingin melukaimu. Nah, tidak masalah. Zhang Yi menggeleng enteng. Kita semua tahu, antara dua peradaban, hanya satu yang bisa bertahan. Mereka ingin segera membunuhku, dan aku juga ingin melenyapkan seluruh bangsa mereka. Sekarang, tinggal siapa yang lebih siap dan lebih mampu melaksanakan rencana. Tatapan Zhang Yi berkilat dengan niat membunuh. Zhou Ke'er bertanya, Zhang Yi, apa yang akan kau lakukan? Zhang Yi terkekeh dingin. Mereka sudah bersusah payah menyiapkan jebakan untukku. Kalau aku tidak datang, bukankah itu tidak sopan? Zhou Ke'er cemas. Kau sudah tahu itu jebakan, tapi tetap ingin pergi. Bukankah terlalu berbahaya? Zhang Yi tersenyum. Bahaya bukan untukku, tapi untuk mereka. Umpan ini sudah pasti akan kutelan. Mengetahui bahwa pulau tak berpenghuni itu adalah konspirasi Kekaisaran Wuluan, Zhang Yi justru merasa lebih tenang. Dengan begitu, hatinya tidak akan lagi dipenuhi keraguan. Masalah sekarang adalah bagaimana ia bisa memanfaatkan rencana musuh untuk membalikkan keadaan. Zhang Yi memikirkannya dengan saksama. Pertama, seberapa besar kemungkinan penjaga gerbang neraka meninggalkan Kekaisaran Wuluan dan datang ke sini untuk memasang jebakan baginya, meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Karena lawan sudah mengetahui kemampuannya, maka dalam jebakan itu pasti sudah dipersiapkan cara untuk mengatasi dirinya. Namun, informasi Kekaisaran Wuluan tentang dirinya sebenarnya tidak terlalu banyak. Mereka masih berhenti pada data dari Perang Besar Tianhai sebelumnya. Dengan demikian, mereka tidak benar-benar tahu sejauh mana kemampuan manipulasi waktu Zhang Yi telah berevolusi. Dan demi melakukan penyergapan yang efektif, pasti akan ada cara untuk membatasi kemampuan perpindahan ruangnya. Kedua, umpan seperti apa yang sudah mereka persiapkan untuk menariknya? Sejauh ini, Zhang Yi hanya mendapatkan beberapa pecahan dari sumber dewa. Itu belum cukup untuk menjadi daya tarik besar. Zhang Yi berjalan ke ruang tamu, lalu menggesekkan kakinya pada tubuh Dalong Mao. Dalong Mao, bangun. Mari kita bicarakan tentang hidup dan cita-cita. Dalong Mao menoleh, wajahnya penuh kebingungan, menatap Zhang Yi dengan mata bulat lebarnya. Tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Zhang Yi. Setelah hidup bersama selama 3 tahun, bahasa Dalong Mao sudah bisa diterjemahkan dengan bantuan perangkat. Hanya saja, memang kecerdasannya tidak terlalu tinggi, mirip dengan kucing atau anjing, tidak seperti Hua-Hua yang termasuk dalam kategori makhluk mutan tingkat tinggi. Karena itu, untuk berkomunikasi dengannya, seringkali Zhang Yi harus melalui Hua-Hua dan si Katak sebagai penerjemah. Zhang Yi menarik sebuah kursi, lalu menyerahkan sehelai bulu yang ditemukannya di dalam gua kepada Dalong Mao. Ini adalah milik kaummu. Mau tidak kalau aku membawamu untuk bertemu dengan mereka? Dalong Mao menatap bulu itu dengan penuh harap, lalu mendekatkan wajah bulatnya dan mengendusinya dengan saksama. Tak lama kemudian, ia meloncat kegirangan, berteriak Cici Yaya tanpa henti, terlihat begitu senang. Sejak meninggalkan Kekaisaran Wuluan selama bertahun-tahun, ia memang belum pernah bertemu lagi dengan kaumnya. Kini, begitu mencium aroma yang familiar, ia langsung bersemangat luar biasa. Hua-Hua hanya bisa menghela napas lalu mencibir. Tuan, sepertinya ia juga sudah masuk masa birahi. Zhang Yi mengangguk sangat memahaminya. Benar juga.
Lebih dari 3 tahun tanpa bertemu lawan jenis dari kaummu, pasti terasa menyesakkan. Begini saja, Dalong Mao. Nanti ikutlah bersamaku ke suatu tempat. Di sana ada banyak kaummu. Aku jamin kamu bisa menemukan satu, tidak, bahkan banyak pasangan. Dalong Mao memang ahli dalam menggali tanah. Gua yang ditemukan Zhang Yi itu juga merupakan hasil kerja kaumnya. Jadi membawanya ke sana jelas akan sangat berguna. Cici ya. Terima kasih Tuan. Ia langsung melompat kegirangan dan memeluk Zhang Yi, membuat Zhang Yi hampir sesak napas karena tubuh gempalnya. Zhang Yi buru-buru mendorongnya menjauh. Ayo, ceritakan padaku tentang ras kalian. Zhang Yi tersenyum sabar, lalu dengan tenang menanyakan berbagai hal tentang spesies Dalong Mao. Saat itu, di dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Dalam beberapa waktu berikutnya, laut tetap tenang dan pulau tak berpenghuni itu tidak lagi dikunjungi siapapun. Hanya kapal patroli dari distrik timur laut yang setiap hari melintas di sana. Para pelaut hanya mengamati dari jauh, ragu-ragu, tapi tidak pernah benar-benar mendekat. 3 hari telah berlalu. 7 hari kembali berlalu. Di dalam gua, orang-orang Kekaisaran Wuluan akhirnya mulai merasa gelisah. Bagaimana bisa begini? Jelas-jelas kita sudah berhasil menarik perhatian mereka. Tapi kenapa mereka tidak juga melakukan langkah selanjutnya? Seorang perwira kadal bertanya dengan nada kesal. Apakah mungkin jebakan yang kita buat terlalu berbahaya? Seseorang bertanya, tidak mungkin. Pendapat itu langsung dibantah. Dengan tingkat kesulitan seperti ini, bahkan manusia pun bisa mengatasinya, asalkan mereka mengirim salah satu yang mereka sebut sebagai tingkat Ipsilon. Kita sudah memperkirakan kekuatan manusia. Batas ini pas, tidak bisa disebut berbahaya. Kerumunan mereka pun saling berdebat, tidak mengerti kenapa keadaan bisa menjadi seperti ini. Saat itu seseorang di antara mereka tiba-tiba berkata, apakah ada kemungkinan bahwa umpan yang kita sebarkan sebenarnya belum cukup menarik bagi mereka? Semua orang terdiam. Sumber dewa pada awalnya memang mampu membuat banyak negara manusia berebut. Karena itu, mereka beranggapan benda ini sudah cukup berharga. Bagaimanapun, roh upacara tingkat tinggi sangatlah langka. Bahkan di seluruh Kekaisaran Wuluan sekalipun. Sejak datangnya kiamat, mereka mengumpulkan benda-benda semacam itu dalam jumlah besar, lalu mendistribusikannya sesuai garis keturunan dan bakat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan monster sekelas penjaga gerbang neraka? Sisanya hanya diperuntukkan bagi para bangsawan dan individu berbakat, kemudian baru dibagikan pada yang lain. Kekaisaran Wuluan dulu memiliki puluhan Ipsilon, hasil dari memakan hasil kehancuran besar umat manusia. Kini, meskipun masih ada persediaan, mereka tetap menyimpannya untuk para penerus yang berbakat. Menggunakannya hanya untuk umpan, membuat sebagian pihak merasa sayang. Baiklah, mari kita tanyakan saja pendapat Lord Claude. Tanggung jawab operasi kali ini dipegang oleh Claude, komandan utama pasukan eksekusi militer kekaisaran, yang memiliki gelar adipati. Ia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Zhenglou untuk membunuh Zhang Yi. Kekuatan Claude sangat luar biasa, setara dengan tingkat Uskup Agung Hitam. Mendengar laporan bawahannya, Claude berkata, sebenarnya, aku memang sudah berniat menggunakan roh upacara sebagai umpan, tetapi sejauh ini belum ada manusia yang cukup kuat muncul di sini. Jika kita gegabah mengeluarkannya sekarang, itu akan sia-sia. Seorang bawahan segera menyahut. Tapi, sepertinya bagi manusia, pecahan-pecahan sumber dewa ini sudah tidak cukup lagi untuk membuat mereka mengambil risiko. Bagaimanapun, ia ragu sejenak, lalu menatap rekan-rekannya, sebelum akhirnya berkata dengan berat hati. Sejak datangnya kiamat, kecepatan perkembangan mereka terlalu cepat. Jarak antara peradaban mereka dengan Kekaisaran Wuluan sudah semakin kecil. Bahkan, cukup banyak manusia yang menjadi mutan tingkat tinggi. Terutama, target kita kali ini bahkan memiliki kekuatan setara dengan tingkat Uskup Hitam. Claude terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Baiklah, sepertinya kita harus memberikan mereka umpan yang lebih menggoda. Dasar manusia serakah. Tinggal di tempat itu terlalu lama membuat hatinya semakin gelisah.
Lagi pula, ia sendiri juga tidak menyukai lingkungan semacam itu. Hingga pada suatu malam, mereka melemparkan potongan tubuh laba-laba raksasa yang sudah setengah dimakan ke tepi pantai. Potongan bangkai itu sangat besar, berdarah-darah, dan mencolok sekali. Ketika kapal patroli kembali melintas, mereka segera menemukannya. Para prajurit langsung menarik bangkai itu ke atas kapal. Kali ini, di dalam tubuh laba-laba itu, mereka menemukan sebagian pecahan roh upacara. Ini benda bagus. Bahkan, seorang mutan dengan tingkat Epsilon pun membutuhkan bahan evolusi ini. Li Guangxiao bersama Xuan Wu dan Zhuge menatap benda itu, namun wajah mereka justru memperlihatkan ekspresi aneh. Karena soal tempat ini adalah jebakan dari Kekaisaran Wuluan, Zhang Yi sudah lebih dulu memberitahu mereka. Jika sebelumnya Li Guangxiao masih merasa was-was, ragu apakah ini benar-benar jebakan, maka sekarang ia sudah tidak meragukannya sama sekali. Di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan. Jelas sekali ini adalah jebakan yang dipasang orang lain. Ling dan Mamon pernah berkata, manusia adalah satu ras yang sejak awal penciptaan dunia sudah memadukan seluruh sifat buruk. Kaum ini hampir merupakan wujud dari segala macam nafsu dan dosa. Kalau saja tubuh mereka tidak lemah, mereka bahkan lebih berbahaya bagi dunia ini dibandingkan bangsa Deluki. Maka dari itu, dalam urusan tipu daya dan konspirasi, bangsa Wuluan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Aktoran buruk itu, Li Guangxiao dan yang lain langsung bisa melihatnya. Segera beritahu Kaos, biar dia yang ambil keputusan. Tatapan Li Guangxiao berkilat dengan niat membunuh. Aku bisa langsung menggunakan Reaper of Love. Hancurkan tempat itu dengan nuklir. Toh, mereka sudah menggali lubangnya sendiri. Jangan disia-siakan. Dengan memanfaatkan hulu ledak rudal penghancur bumi, menembakkannya melalui pintu masuk gua yang sudah diketahui, rudal itu bisa menghantam ke dalam dan membunuh sebagian besar bangsa Wuluan yang bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Zhang Yi menerima kabar itu. Mendengarnya, ia menyunggingkan senyum tipis. Di kedalaman ribuan meter bawah tanah, Reaper of Love sulit dikerahkan. Hematlah, jangan buang-buang senjata. Tapi ini juga bukti sampingan. Mereka sangat ingin sekali membunuhku. Bagus, kalau begitu aku akan terus mempermainkan mereka. Zhang Yi kini perlu menunda waktu sebanyak mungkin. Meningkatkan kekuatan seluruh pasukan mutan Huaxu. Sekuat apapun bisa ditingkatkan, ia tidak peduli jika butuh waktu lama untuk persiapan. Ia harus memastikan kemenangan total dalam pertempuran ini. Mereka suka bermain, baiklah. Aku akan menemani mereka bermain lama-lama. Keesokan harinya, Zhang Yi benar-benar muncul di langit pulau tak berpenghuni itu. Di sisinya ada Hua-Hua dan sekelompok bawahan dari pasukan Fuying. Mereka mengawasi dari kejauhan di udara tinggi. Kali ini, bangsa Wuluan yang bersembunyi di kedalaman gua menemukan keberadaan Zhang Yi. Orang itu muncul, Chaos dari Huaxu. Aku sudah bilang, manusia serakah ini pasti tidak tahan untuk datang. Ayo ke sini, brengsek kecil. Begitu kau masuk ke dalam jebakan yang kami siapkan, kau pasti mati. Mereka menatap sosok yang membesar di langit. Mata mereka penuh dengan gairah tak sabar. Seluruh bawah pulau tak berpenghuni itu sudah mereka tata menjadi jebakan terbaik. Menjamin Zhang Yi begitu masuk pasti mati di sana. Zhang Yi berputar-putar 2 kali di udara mengelilingi pulau, tampak ragu. Namun pada akhirnya ia tidak mendekat, melainkan memilih cepat-cepat pergi. Hal ini membuat para manusia kadal itu kecewa, tapi segera mata mereka kembali menyala penuh harapan. Ia sudah tergoda. Tingkatkan lagi kekuatannya. Dia pasti akan datang kembali. Aku tidak percaya dia bisa menahan godaan ini. Tak lama kemudian, reaksi energi Spirit of Ritual yang muncul di pulau tak berpenghuni semakin kuat, sampai-sampai bisa dideteksi oleh kapal patroli. Keesokan harinya, pasukan manusia akhirnya datang lagi. Kali ini, yang datang adalah pasukan makhluk mekanik yang jauh lebih kuat. Mereka semua adalah jenis tempur paling mutakhir. Kekuatannya sebanding dengan mutan tingkat kapten. Baik serangan maupun pertahanan mereka nyaris sempurna, jauh melampaui prajurit manusia biasa. Mereka menyerbu masuk ke dalam gua, mulai mencari harta karun. Bangsa Wuluan menahan napas, lalu mengerahkan laba-laba raksasa hasil ternakan mereka
untuk menyerang makhluk mekanik itu. Dengan timing yang tepat, sebagian besar makhluk mekanik berhasil dimusnahkan, namun masih ada beberapa unit yang lolos. Dan mereka bahkan membawa beberapa batuan yang mengandung Spirit of Ritual. Kali ini kau pasti tidak bisa menahan lagi, bukan? Demikian pikir para perwira bangsa Wuluan. Namun siapa sangka, sehari kemudian, yang datang masih juga pasukan makhluk mekanik. Jumlahnya malah 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan masing-masing dari mereka membawa kotak berat di punggungnya. Kenapa bisa begini? Setiap kali dia hanya mengirim makhluk mekanik, apa dia takut datang sendiri? Apa dia bisa setenang itu? Seorang perwira manusia kadal tak tahan memaki. Mereka sudah jauh-jauh datang, susah payah menggali dan menata jebakan, bukannya untuk membunuh besi tua. Tahanlah! Makhluk mekanik ini sepertinya berasal dari bangsa Changyuan yang sudah punah. Orang itu pasti tidak punya banyak. Tunggu sampai mereka habis. Chaos itu pasti akan datang sendiri. Seseorang berkata dengan sabar. Memang benar, jumlah makhluk mekanik yang dimiliki Zhang Yi tidak banyak. Hanya ratusan ribu unit. Dan sebagian besar hanya dibiarkan berdebu di ruang dimensi lain. Karena bila digunakan terlalu banyak sekaligus, konsumsi energinya terlalu besar, ia tidak sanggup. Namun untuk sekadar mempermainkan musuh, itu tidak masalah. Kali ini, makhluk mekanik yang masuk ke gua bawah tanah jelas berbeda. Sebab di tubuh mereka semua terpasang bahan peledak berdaya sangat tinggi. Hal itu membuat ledakan bunuh diri mereka menimbulkan daya hancur yang jauh lebih mengerikan. Membunuh banyak laba-laba raksasa, dan hampir membuat jebakan yang disiapkan bangsa kadal runtuh. Untung saja mereka sempat melindungi perangkat resonansi ruang, sehingga rencana tidak gagal total. Orang itu benar-benar menyebalkan. Brengsek, kenapa dia tidak datang? Kenapa dia tidak datang? Apakah kita harus mengangkat Spirit of Ritual ke hadapannya, memohon dia datang? Sekelompok perwira bangsa kadal kali ini benar-benar panik. Bahkan pemimpin operasi, Claude, pun terdiam. Situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Manusia generasi ke-6 ini terlalu licik, tidak melihat kelinci tidak akan melepas elang. Mungkin mereka trauma, karena sebelumnya dipukul habis-habisan oleh Kekaisaran Wuluan. Mereka berhasil memperoleh 1 buah. Spirit of Ritual, jika diberikan untuk diserap, pasti akan meningkatkan kekuatan mereka cukup besar. Namun bagi manusia itu, sepertinya belum cukup menggoyahkan hatinya. Aku harus kembali ke Kekaisaran. Ajukan lagi ke markas, minta lebih banyak Spirit of Ritual. Kemarin manusia itu sudah datang berputar beberapa kali, artinya ia sebenarnya sudah tergoda. Hanya tinggal selangkah lagi ia akan terjerat dalam jebakan. Toh, selama bisa memancing orang itu datang, barang-barang itu tidak akan hilang, jadi menambah umpan bukan masalah. Claude berpikir demikian, lalu segera kembali ke Kekaisaran Wuluan, mencari Zhenlou untuk meminta lebih banyak sumber daya. Namun pada saat yang sama, Kekaisaran Wuluan sudah terperosok dalam krisis besar. Kekuatan Zuyu terlalu mengerikan. Ia mungkin bukan petarung terkuat dalam duel 1 lawan 1, tetapi dalam menciptakan kepanikan besar di dalam sebuah kekaisaran yang luas, ia benar-benar tiada tandingan.